Inikah yang membuat berita bahwa Biden akan ke Papua? Nah, pokoknya kalau sampai Biden ke Papua ini mestinya nih ya, Kementerian Luar Negeri bertanya dengan jelas lah. Maksudnya apa? Apa maksudnya, apa urgensinya? Pelanggaran hak asasi manusia lah pasti yang dilakukan. Dan kenapa nggak undang Indonesia juga di forum itu? Ya, gitu. kenapa iya? Washington pasti lagi berpikir. Ya. Karena nggak ada cara lain kalau dia printing money sembarangan kolaps nih. Kecuali ada underlaying-nya. Ya. The only underlaying adalah emas. Di situ semua CIA dan lain-lain kan ngeri loh. Sekarang lu bayangin dong, itu UI didatengin. Lah kalau ke Papua didatengin apa kabar? Ini dari sekarang nih kita mesti warning nih, ya kan, bahwa hati-hati dengan Zelensky yang akan diciptakan di Papua. Sebenarnya yang dilakukan Bong Marcos, dilakukan sama Putin ya itu tadi non-blok. Yang sama ini kita bangga banget tapi kita jadi kehilangan makna. Di kita itu sekarang non-alignment tuh kayak jangan berteman sama itu, entah kita dianggap Rusia, oh jangan berteman sama Amerika, entah kita dianggap Amerika. Terjemahan non-blok kan nggak itu ya? Padahal nggak gitu. Malah harusnya bermain semaksimal mungkin untuk kepentingan nasionalmu. Bukan untuk kepentingan juga individu loh. Ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Koni dan Mas Wowi. Pakai biru-biru dia ya. Lain lagi nih kayaknya. Maksudnya biru apa sih? Lagi cinta, bukan jatuh cinta. Jadi dulu waktu kursus bahasa Inggris ada itu, the sea is deep, the sky is blue. I couldn't sleep because of you. Masih ingat ya? Boleh. Berarti tagline yang sering dipakai ya. The sea is deep, ya. The sky is blue. Oke, kayaknya kita akan ngebahas, negara Amerika bisa diduga mungkin udah nggak adidaya lagi ya. Amerika tidak lagi menjadi negara superpower, betul ya? Jadi, salah satunya secara ekonomi. Jadi gini, negara superpower itu harus memenuhi dua kriteria. Ya. Satu ekonomi, dua nuclear power. Jadi Amerika. Kalau sekarang, definisi sekarang. Iya, definisi sekarang. Karena itu disebut superpower. Karena India mungkin akan menjadi saat ini sudah fourth largest economy. Tapi India belum superpower karena Indonesia nggak punya warhead, nuclear warhead gitu ya. Dan kita tahu Tiongkok belum bisa dikatakan negara superpower, dia disebut big country namanya. Kalau Tiongkok itu karena warheadnya baru 200. Rusia masuk dong? Rusia masuk karena punya 6.000 gitu. India? Jadi, India belum nyampe gitu, baru 40-an. Jadi Pakistan malah lebih banyak dari India gitu ya. Tapi ekonominya Pakistan nggak kuat. Nggak sekuat India. Jadi superpower itu punya kategori. Nah, Tiongkok disebut big country. Dan saat ini Tiongkok lagi menduplikasi di 2035 diduga kalau lihat dari speednya dia akan punya hampir 2.000 warhead atau misil balistik berhulu ledak nuklir. Dan Amerika nggak pernah stop memproduksi itu karena itu nuklir itu emang ada perjanjian internasional untuk tidak digunakan. Tapi nuklir dipakai untuk deterrent factor atau faktor penggentar gitu ya. Karena itu salah satu usulan Mbak Koni setuju untuk menggunakan power plant berbasis nuklir supaya kita bisa punya pengayaan nuklir atau enrichment supaya kita punya hulu ledak nuklir sebagai faktor deterrent, bukan penggentar lah ya. Tetapi menggunakan listrik berbasis nuklir yang ongkosnya cuma 0,4 sen itu lebih murah daripada menggunakan batu bara yang merusak lingkungan gitu ya. Itu kita bicara lagi. Dan Amerika ini memang bermimpi dari sejak tahun 44 dengan long telegraph dari George F. Kennan bilang mereka merupakan 5,5% penduduk dunia tapi menguasai 60% ekonomi dunia dan they want to keep it that way forever. Jadi untuk ekonomi menguasai 60% kita tahu saat ini dengan 25 triliun dolar mereka menguasai mungkin sekitar 30%-an secara ekonomi, tetapi Wall Street itu menguasai sekitar 30%-an. Jadi kalau dijumlahin nasional GDP-nya dengan Wall Street, ingat Amerika tuh jangan samakan Wall Street itu adalah Amerika. Bagian dari negara. Bagian dari negara. Ini adalah entitas sendiri, oligar sendiri gitu ya. Termasuk Federal Reserve-nya, termasuk bank federal berada di sisi sana. Jadi kita bisa lihat Alibaba aja listingnya di sini, Tencent listingnya di sini. Jadi negara besar pun company besar pun listingnya di New York Stock Exchange, di Wall Street dan lain sebagainya. Dan ini kira-kira 30% ekonomi dunia dan ini berbasis dolar loh. Jadi Amerika tuh kuatnya
Dolar tuh kuat karena kirimannya bukan sekedar antar negara, tapi swastanya dia pegang, B2B-nya dia kuasai. Jadi total dia masih megang 60%-an ekonomi dunia. Walaupun bergerak mulai turun. Jadi kalau dulu bisa 65%, sekarang 50 sekian gitu ya. Udah mulai bergerak turun. Dan dia mulai worry. Worry itu mendadak Amerika menjadi buas tuh, mencari masalah ekonomi yang itu mulai digencet-gencet ya. Itu Mbak Koni udah bilang nih, jatah gua ngomong nih. Jadi yang jelas kita selesaikan ekonomi dulu. Yang jelas sekarang Amerika punya 31 triliun dolar utang. Utang, karena mereka memang menariknya mereka. Jadi negara paling besar berutang ya? Oh ya, paling besar berutang. Jadi mereka jumlah. itu kalau dijumlahin ya 460.000 triliun. Nah sekarang gue mau tanya, waktu kita jalan Pak Harto, yang si IMF, World Bank beginiin Pak Harto, Michel Kamdesu. Nah namanya kan masih inget ya? Itu begini dendam banget tuh. Dendam kan, gue juga sakit hati banget gitu ya kan? Iya. Nah sekarang kenapa nggak ada yang begituin Biden? Gue pengen tanya, halo apa kabar? Karena yang dia berutangnya pada dolar, mata uangnya sendiri. Oh, karena pada mata uangnya sendiri. Maka itu kita memprotes Ibu Ita yang banyak prestasinya itu karena berhutangnya kenapa tidak pakai rupiah? Kenapa gitu? Karena berhutangnya pada mata uang asing, itu aja berbedanya. Jadi dia berhutangnya terbesar pada mata uangnya sendiri. Gitu. Dimana mereka money printing pula ya kan? Tapi hutang is hutang, karena gue dengar Amerika tidak saja berhutang kepada Amerika kan, Wi? Nah, jadi kita tahu ekonomi caranya Biden ini berbeda dengan caranya Trump. Trump ini dia ekonom sebenarnya. Dia pedagang. Jadi balance sheet-nya bagus. Kalau Amerika ini kayaknya setahun lagi bangkrut. Kemarin itu aja udah nggak mampu Gue dengar 1 Juni mereka akan nggak bisa bayar karyawan, ya nggak bisa bayar bunga, nggak bisa bayar utang. Nah, mereka bermasalah cash flow. Kayaknya mereka harus belajar ikut di workshopnya CEO mastermind-nya Pak Helmi. Karena diajarin tentang cash flow. Everything is about cash flow. Ada Pak Gita, ada 3 akuntan, ada Sandi Uno juga ya. Dan itu harus everything about cash flow. Dan Amerika tuh masalahnya di arus kas. Di arus kas, jadi hutang dia besar, kewajiban dia akan pokok nggak bisa bayar, bunga nggak bisa bayar. Dan beberapa bank di Amerika sudah tutup ya. Cost dia besar. Stagflasi menjadi ancaman ya, bukan lagi inflasi. Itu menjadi sebuah siklus yang menarik karena kita tahu gara-gara Putin, ini menarik nih orang nih, ini game changing, itu disebut global player karena begitu dia mengendalikan, kan dia ada lebih dari 2.000 di embargo. 5.000. Lebih udah nambah 5.000 sanksi. 5.000 ditambah. Ternyata itu berimpact kepada negara Eropa, terbukti bahwa Inggris itu inflasinya 75%, Perancis tuh, Amerika segala macam. Makanya Macron langsung sadar waktu ketemu Xi Jinping kan, dia langsung sadar nih kalau kayak gua belain terus the whole Amerika saya NATO, gue yang babak belur nih. Betul. Makanya, walaupun sekarang orang-orang Amerika pada teriak-teriak di parlemen, itu anak kecil pengkhianat, Macron dianggap pengkhianat. Pengkhianat tapi tidak mengkhianat bangsa. Ya makanya, dan dia menurut gua ya common sense lah. Nah, inflasi tinggi itu rumus sekolahan itu adalah dengan bunganya tinggi, ditarik uang beredar supaya karena nggak ada daya beli, ininya turun, begitu kan? Tapi sekarang anomali ini hukumnya nggak bisa pakai hukum sekolahan yang kayak dulu begitu. Inflasi tinggi, di bunga tinggi, uang ditarik, nggak ada investasi dong? Nggak ada investasi, nggak ada lapangan kerja baru, pengangguran naik. Ini tinggi, uang beredar rendah. Ini tetap tinggi, ternyata inflasi tinggi, uang beredar rendah. Ini yang memukul mereka balik. Jadi ini semua anomali. Ini mengerikan lah sebenarnya ya. Sama menurut gue tuh terjadi overvalue US dollar. Bener nggak? Banget kan? Makanya kenapa sekarang gara-gara overvalue US dollar, makanya negara-negara kayak BRICS ini akan semakin besar. Dan dia tuh kan kalau kita lihat tuh 1:20 ke Amerika ya. Kalau negara-negara BRICS ini cuma 1:5, makanya orang akan pasti geser ke mata uang ini. Gitu loh, ke mata uang whatever yang akan mau di-create ini. Atau mata uang transaksi pakai mata lokal masing-masing aja. Itu yang terjadi Argentina, Brazil ya. Ini yang gue senang tuh kalau BRICS itu kalau Indonesia masuk itu jadi berisik. Itu keren tuh. Dan kita jago berisik ya. Itu untuk Indonesia berarti. Kita bertiga kayaknya jadi PR ya, berisik. Oh jadi gini nih, ini saya ke Bu Koni barangkali. Ya kita tahu bahwa Amerika sekarang melakukan blunder. Biden sekarang ratingnya rendah banget. Terendah selama berkarir nih. Kalau nggak salah cuma 20 something nih, orang udah nggak happy karena Amerika makin tidak sejahtera. Stres Bu, tiap hari ada penembakan massal, you can check. Iya benar, sama yang drugs user udah makin gila. Iya, karena makanya gini, kalau gue boleh jawab singkat ya, sebenarnya untuk menyelesaikan masalah Amerika itu, kita itu bukan cuma ganti presiden. Presiden masa gue ingin Trump harus jadi presiden. Oke.
Balik. Gue itu nggak pernah ikut jadi. Gue tuh nggak pernah follow. Memang gak ada presiden yang lebih muda apa 70-an lebih, ya Allah. Enggak, tapi buat gue Trump tuh keren. Jadi pertama kerennya buat Indonesia dong. Gue kan selalu lihatnya perspektif Indonesia. Bukan dari yang itu ya. Bukan. Itu juga. Nah, jadi kalau Trump itu to make America great again akan jadi jilid dua. Yes. Dia akan sibuk ke inwardnya. Tapi dia masih di penjara kita gimana? Lah makanya itu. Tapi This ini is very political ya. Tapi kan penjara juga politikal. Kita mesti bongkar lah. Yang saya lihat nih ada satu analisa. Anaknya Biden yang nggak masuk. Saya mau nanya Mas Uwi dengan Bu Koni. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Biden adalah satu kesalahan. Dan yang merentet ekonomi. Dia menyerang Rusia. Dia pikir gampang selesai nih Ukraina nih. Tapi nggak selesai. Apa yang terjadi? Rusia menguat dan membuat beberapa negaranya dia sekarang termasuk Prancis sudah bergolak dan mau ngancam Taiwan, mau ngancam kemana lagi. Orang jadi berani nih melawan. Ini yang terjadi. BRICS berdiri, kemudian ada dedolarisasi ya. Jadi orang udahlah nggak usah tergantung kepada Amerika. Dan itu yang membuat Amerika makin sulit karena pengaruh penurunan penggunaan dolar itu membuat ekonomi Amerika makin sulit. Begitu ya, Bia? Setuju. Jadi kita melihat saat ini reaksi dunia kan melakukan dedolarisasi. Artinya dedolarisasi secara masif. Korea aja udah jalan. Iya, kita mau Korea udah jalan. Ada dua, transaksinya tidak pakai dolar. Tidak pakai dolar. Yang paling berat adalah kalau cadangan devisa sebuah negara tidak pakai dolar. Itu yang buat Amerika bete. Betul. Ya. Jadi saat ini kan kita 70% pakai dolar, resource-nya pakai dolar, kita butuh dolarnya dia sekarang udah nggak perlu lagi kan? China 2 tahun terakhir sudah menggunakan emas sebagai, jadi harga emasnya akan naik terus karena semua dikejar. Karena itu kita, kalau ini hubungan sama Papua, aduh rasanya mau ngambil emasnya Papua karena emas. Jadi ingat, ini kita deal ya, kita mau menceritakan dulu. Beliau kan pakarnya war gitu ya. Salah disertasi gue dulu adalah state sponsor terrorism. Jadi sebuah tindakan terorisme yang dilakukan disponsori oleh negara. Gitu. Nah, kita mundur sebentar ke zaman misalnya tahun dulu ada rebel namanya Laurent Kabila. Laurent Kabila ini rebel ingin mendapatkan kemerdekaan. Kanada memberi supportnya. Kanada tuh mukanya aja innocent gitu ya. Dengan syarat kobalt CO. Ya. Itu diambil sama Kanada. Dan akhirnya merdekalah berdirilah Republik Demokrat Kongo dengan presiden pertamanya Laurent Desire Kabila gitu ya. Tapi ininya diambil nih. Kobaltnya mineralnya diambil sebagai barternya. Nah, sewaktu tahun 61, 62 Pak Karno ini bermimpi seluruh jajahan Belanda itu harus balik ke Indonesia. Papua belum dapat. Jadi di tahun 60 dia melobi ke Kennedy, didukung. Mosi Dewan Keamanan PBB support. Jadi Kennedy ini mensupport penuh. Dia bilang. Dan dibalas nyawanya. Iya, dia mensupport penuh. Dia bilang, gue support lo Papua karena itu code name-nya kan Irian, ikut Republik Indonesia Anti Nera, itu operationnya Pak Karno. Tapi dia minta, gue minta emasnya Papua. Nah, emasnya Papua tuh ada Oksibil, ada Grasberg, ada Isberg, gitu. Pak Karno bilang Grasberg aja deh, yang lainnya nggak usah. Dan itu pun diiyakan. Padahal kita punya Isberg yang lebih besar, Oksibil yang lebih besar masih banyak. Itu hebatnya Pak Karno. Dikasihlah Grasberg. Grasberg ini akhirnya dicatatlah asetnya ini di pembukuannya Depart Treasury-nya Amerika sampai tahun 2037 ditaruh. Begitu dicawe-cawe di tengah, ini orang lupa sejarah nih siapa yang eksekusi nih. Itu yang gue gelisah. Karena Amerika sekarang istilahnya ini kalau pakai F-word-nya gitu, nanti ditit aja. Ini ada apa nih? Ekonomi lagi begini, perang lagi begini. Gue perlu sandaran. Justru sandaran. Maka sandaran yang diperlukan adalah reserve emas tadi kan. Dicawe-cawe. By all means, ini gue harus balikin ini, harus tata. Jadi di belakang sana, Washington pasti lagi berpikir. Karena nggak ada cara lain kalau dia printing money sembarangan kolaps nih. Kecuali ada underlaying-nya. The only underlaying adalah emas. Freeport. Nah ini gue bilang, siapa sih grand design-nya Indonesia sampai nggak melihat geopolitik dunia, kepanikan dunia? Enggak, tapi kalau ngomong kayak gitu, ntar kesannya lu jadi kayak anti Freeport itu kita milikin. Sebentar ya, jadi gue mau lurusin. Jadi menurut gue udah bener, kebijakannya itu udah bener bahwa itu harus kembali ke persentase terbesar dulu kita.
Tetapi harusnya diikuti dengan kebijakan tadi lain lagi. Semua kemungkinan akan dilakukan ketika Amerika tidak terima dengan sakit hati itu. Ya. Gitu kan? Itu yang kita bilang Kita harus melakukan holistik. approach yang lebih baik lah ke Amerika ya. Approach lain-lain Kalau maksudnya. nunggu kayak apa kayak ya gitu ya. Atau diplomasinya. Atau diajak ngobrol lah. Ya kemudian kayak kita udah bisa perhitungkan lah kira-kira kalau dia akan goyang-goyang apa dipakai, pasti Papua. Kalau gitu Papua mesti diapain? Itu. Apakah kemudian kodamnya diperkuat? Apakah kemudian di sana ada apa sih ruang khusus panglima untuk apa Gogawihan dan juga Ada panglima? war room di sana. Ada war room Ya, gitu loh. Gitu. Kemudian kemampuan satelit di sana mungkin harus berbeda dengan yang selama ini yang lain Agree. daerah kita punya. Di sana kan sekarang kalau NATO bisa kapan aja dia mati, ini bisa mati. Betul nggak? Inikah yang membuat berita bahwa Biden akan ke Papua? Nah, pokoknya kalau sampai Biden ke Papua ini mestinya nih ya, Kementerian Luar Negeri bertanya dengan jelas lah. Maksudnya apa? Dengan keras. Apa maksudnya? Apa urgensinya? Pelanggaran hak asasi manusia lah pasti yang dilakukan. Dan kenapa nggak undang Indonesia juga di forum itu? Ya, gitu. kenapa iya? Itu rumah kita. Itu Gitu. banyak. Itu kenapa hal. tadi- Adakah kaitannya dengan ini, Wi? Kenapa gini? Tapi itu benar, Pak Helmi, saya harus underline ya. Iya. Karena gini, kejadian pembukaan kantor MPWLP itu apa namanya itu UNLP, United Nations Liberation West Papua. sih lo hafal di Dia kalau- Wamena didatangi oleh Perdana Menteri Vanuatu sebagai tamu utama. Ini kan artinya kita kelepasan kendali nih. Nah, terjadinya Biden ini harus clear loh. Ya, ya. Dan pernah ngalami dong ketika Presiden Amerika datang, kita kan negara berdaulat. Gua kan waktu Presiden Obama bicara di UI kan gua masih di UI, masih ngajar, dosen. Ya. Waduh, udah kampus udah kayak punya Amerika, Punya dia. kita udah nggak bisa masuk. Pulang kampung nih. Dan Ya. kebetulan ngomongnya bagus banget lagi ya. Ngomongnya sih bagus, tapi maksudnya kita sebagai orang yang punya kampus, Ya. ya kan Di take over. harus ditaruh di tempat jauh banget yang dekat hotel itu, kemudian pakai bus yang diawasin, di situ semua CIA dan lain-lain kan ngeri loh. Sekarang lu bayangin dong, itu UI didatengin. Lah kalau ke Papua didatengin apa kabar? Ya ring berikutnya sampai Ya. Nah, Gimana itu. sikap kita jadinya sebenarnya? Ini kan kita ngomongin ekonomi secara Ekonomi dulu, ekonomi. Nah, Oke, kita balik lagi. Jadi Amerika ini lagi gelisah, yang jelas lagi gelisah karena Pasti. dia nggak mungkin Dan printing karena money dia juga lagi. kaget juga, Wi, tiba-tiba seluruh negara sekarang mulai melawan nih. Mulai bener, melawan. Ini bener. akibat dia kebangetan nih. Cawe-cawe apa belain Ukraina nyerang Rusia, ya kan? Masuk lagi kemana-mana Ini yang gue gitu. bilang, kalau gue bilang nih ya, gue itu kagum sama Xi Jinping. Ini Wow, ini kita the best diplomat loh. Gue Ih, pikir oh, nih, canggih dia. Man of the Year-nya Times yang sekarang tuh dia, bukan Zelensky tahun kalau lalu gua itu. sampai ngomong apa coba, dia harus dapat piala Nobel perdamaian. Lu gila ya, Lu Nobel gila nggak perdamaian? itu Tunisia? Ya Tunisia. ampun. Loh, Musuh itu bebuyutan. gila. Yerusalem Abraham Accord. di ya kan? Iran diselesain Iya. sama dia. Ya, Dan maksudnya sebenarnya apa Putin dan Zelensky ya, dia lagi misi juga gitu tuh. Nggak maksud aku Abraham Accord diselesaikan sama Amerika, Iya. ya kan? Terus apa ini Iran. Rusia, Iran segala macam Iya, sama Iran, Arab Cina, Saudi. Iya. ya kan? Lah kita yang di dalam undang-undang kita harus selama perdamaian dunia gitu kan? Nggak ada. Kok nggak ada yang gerubrak gitu? Gitu. Nah, Dasar Xi Jinping ya. itu satu Xi Jinping, dia bermain sebagai, kita sebut adalah, kan ada good cops, ada bad cops. Jadi dia melakukan sebagai good copsnya. Nah, bad copsnya Putin. Jadi Putin saat ini Janjian ya jadi dan mereka belakang. kamrat. Ininya kamrat. Jadi Kamrat. mereka 3 hari kemarin ada di ini, dia bilang ada 100 tahun yang belum pernah terjadi di dunia akan terjadi oleh mereka berdua, benar nggak? Nah, Putin jadi bad cops. Jadi Sudan itu kita tahu ada orang nomor 1 si Abdul Fattah al-Burhan, nomor 2 Dagalo, bener nggak? Ini first in command, ini second in command, mengalahkan 2021 mengalahkan rezim otoriter yang kemarin, mereka menggunakan nomor 1. Tapi ini di belakangnya Amerika, ini di belakangnya Rusia. Jadi begitu ini kemarin Biden mengirim tim untuk bekerja sama Abdul Fattah, tapi si Dagalo Putin, ya. dengan Putin menandatangani 20 tahun kerjasama militer. Dia boleh bangun pangkalan militer dan mendidik tentara Sudan pakai itu. Kemudian rencana tahun 2023 ini mau ada pilpres di Sudan, dan dia nggak boleh bertarung. Yang boleh dia nih, si orang nomor 1, Fattah al-Burhan ini, ngamuk dia, serbu Khartoum gitu kan. Belakangnya Wagner, bener nggak? Dan Prigozhin bilang, gue di belakangnya. Tentara bayaran. Tentara bayaran. Jadi karena mereka udah training, kan 10 negara trainingnya di bawah Wagner kan. Nah, ini perang. Amerika panik kan, bahkan Blinken bilang, ini Wagner di belakangnya nih. Ada Utkin, ada Prigozhin gitu kan. Dan terang-terangan, yes kami di sana gitu. Ini kan rame.
ini buat front baru. Amerika kaget karena posisi Sudan itu very seksi lah. seksi karena dia cuma nyebrang sini Saudi. Persis seperti Indonesia sama Malaysia di Selat Malaka. Jadi itu terusan Suez kalau diterusin kan Laut Merah, terus ke Arabia, terus berapa transportasi ke sini dari Mediterania yang lewat? Terbesar kan sekarang ya. Kuncinya di Sudan. Kalau itu dipegang sama China, karena China udah megang Djibouti, jadi wilayah Laut Merah itu sisi sini adalah Mesir. Terus ada peta nih, harus ada peta. Djibouti. Nah nanti teman-teman dibantu biar kebayang. Jadi Djibouti-nya sudah China, kita tahu udah 10.000 pangkalan militer di sana. Karena untuk mengontrol trafficnya tentara perdagangan sana. Jadi 7 fleet itu gak ada artinya. Jadi Amerika saat ini benar-benar gak dianggap. Karena China punya punya arminya sendiri untuk melindungi armadanya. Rusia punya itu armadanya gitu ya. Amerika tuh dulu nge-charge. Bahkan Selat Malaka pun udah nggak bukan armada ke-7 lagi. Nah, balik ke Sudan, Amerika jadi bingung karena frontnya pecah. Ukraina, ada Sudan, Taiwan yang dia harus siap-siap dan Papua kemungkinan. Nah, saya mau cerita karena ujungnya dengan Amerika. Di tengah-tengah kebingungan Amerika ada seorang baru yang saya bilang ini bakal another Modi, karena saya setelah Xi Jinping Modi ini orang yang namanya Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Genius. Dia tabu bahwa Amerika memerlukan Filipina untuk pangkalannya ke Subic. Bukan, lebih. Sekarang punya 9. Oh iya? Subic cuma dulu satu. Subic Cuma satu gila, doang. Gila. Sekarang 9. Ada yang menarik. Dia dapat karpet merah sama Xi Jinping. Xi Jinping bilang, anakku, bener gak? Ya anak kecil soalnya. Gue ajarin lo gimana caranya begini, dan dia dapat darlingnya Xi Jinping. Di drop banyak sekali cuan di sana. Dan dia datang ke Amerika drop cuan. Jadi ekonomi Filipina langsung naik. Tapi urusan sebenarnya dia Bongbong kayak Bung Karno dulu kan, megang Amerika, megang Rusia. Dua-duanya kan. Nah, kenapa dua negara besar punya kepentingan dia dua-duanya. Ada yang menarik. Kenapa Bongbong bermain? Karena tahun 80 sewaktu digulingkan Marcos, bapaknya dia, senator yang anti Marcos adalah Biden. Sekarang Biden orang paling guilty sedunia karena dia perlu Filipina dimainin sama Bongbong. Dimanfaatin dong ya. Saya pikir gini, ini Amerika lagi digoyang dengan bermain. Saya bilang, jenius nih Bongbong. Saya bilang, Pak Jokowi, Anda didukung 80% suara rakyat, didukung ini. Harusnya lebih hebat dari Bongbong. Lebih hebat dari Bongbong itu maksudku. Nah, ini Amerika tuh lagi dipukul oleh Modi karena dia perlu Modi di sini. Modi bermain, Modi di drop full sama Amerika. Bongbong bermain. Dia tahu bahwa perang itu tidak simpel. Maksudnya perang itu nggak mungkin ada karena perlu preparation. Preparation tuh 5-7 tahun. Itu memperkaya daerah yang akan dipersiapkan. Karena perang kan fieldnya kan di Taiwan. Yang sebenarnya belum tentu terjadi kan. Tapi dia bilang, oh nanti kalau ini gini, China turun ini. Apa yang China lakukan? Dia kasih rel dari utara ke selatan, Pak. Itulah yang paling lemah dari Filipina. Dikasih rel, bunganya 0, Pak. Indonesia bunganya tinggi banget. Loh, Cina bisa Filipina bisa dapat bunga 0? Bunga 0. Karena Bongbong bilang, kalau nggak gini Amerika masuk loh. Gua kasih lo 0. Dia dua-dua aja. Itu makanya. Itu yang gue bilang. Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr. very smart. Gue bilang. Jadi ini ada pemain baru nih, global player yang mainin dua diacak-acak gitu. Very smart gitu gue bilang. God damn, gue bilang kenapa kita nggak kayak gini mikirnya gitu. Nah ini mukul Amerika dipukul berkali-kali. Ada seorang yang namanya Bongbong, ada Papua Nugini yang mereka dengan 18 negara ini yang lagi dimainin. Kalau nggak Cina masuk nih. Gitu kan? Kita harus memanfaatkan situasi itu. Karena terus terang ya, Amerika sekarang kayak main api gitu. Kayak main api sekarang terkena sendiri. Supaya kelihatan kembali superpower gitu. Orang nih Bu, ini psikologi. Kita punya musuh yang udah nggak berdaya, tapi kalau kita kelewatan nih, nyiksa dia bisa melawan loh. Ya semut katanya kalau gigit gitu. Gigit. Ya jadi ini yang terjadi. Sekarang orang udah berani sekarang kemana-mana, termasuk dalam bidang ekonomi ya. Dedolarisasi menjadi gerakan besar yang makin melumpuhkan Amerika secara ekonomi. Tapi kan lu singgung tadi Papua ya, gue itu cuma berharap satu hal aja ya. Karena gini loh, tren Zelensky ini diangkat oleh dunia seolah-olah jadi pahlawan. Ya kan, seolah-olah seorang yang mempertahankan negara ini bisa jadi jelek oleh Amerika dengan medianya. Tapi maksud aku, makanya, tapi ini bisa jadi jelek kalau sampai ada Zelensky muncul di Papua.
Oh, Nah ini yang nggak boleh terjadi. Oke. Kebayang nggak? Iya. Ini dari sekarang nih kita mesti warning nih, ya kan, bahwa hati-hati dengan Zelensky yang akan diciptakan di Papua, ya kan, yang bersedia menjadikan diri yang proksi, Atau di Taiwan? atau di Taiwan gitu Iya. ya. Tapi gue lagi ngomong Papua nih karena Gua gue lagi takut takut Papua, banget. iya, Tadi bener. kan korelasinya banyak nih. Biden pengen tiba-tiba datang, Raja Charles yang tadinya anak Iya. Tuhan jadi Tuhan beneran, ya kan? Freeport Begitu, iya. gitu kan. Jadi gue Gitu. takut tapi karena SOP-nya sudah gejalanya sama. Ingat peristiwa Dili. Begitu ada diduga HAM masuk UNAMED, for East Timor lah masuk UNAMED. Di belakangnya Ben Kingsley penasehatnya Australia. Itu memang niatnya. Buktinya sekarang Timor Timur mata uangnya dolar gitu kan. Itu Bukan cuma mata uang dolar, reserve-nya masih di Amerika Serikat. Lu gila, dari pertama ya, terus tau nggak penguasaan minyaknya, itu gue soalnya agak-agak lama gue ngomongin waktu Timor lepas ya. Jadi waktu Timor itu lepas, yang paling banyak dapat untung tuh Australia. Karena semua reserve-nya itu yang Diambil. Australia. Udah, dari situ udah kaget. Ada beberapa negara, termasuk Italia, ada Belanda juga ada, ya kan, cawe-cawe. Tapi yang paling gede Australia. Yang paling gila, terus kemana uang hasilnya? Ke Federal Reserve. Sampai hari ini siapapun presiden Timur itu harus apply. Ini pengeluaran gua tahun ini, coba berdaulat nggak? Gila ya. Nggak berdaulat dong. Nah ini yang sekarang kawan-kawan kita di Papua tahu nggak yang pada paling halu merdeka itu? akan begitu Papua itu karena SOP-nya sama. Diduga nanti kan apa yang dilakukan oleh anggaplah private army, ada tentara bayaran di sana lebih murah. Ini dibikin ribut di sini, perang di sini, akhirnya tentara turun tidak terkendali, masuk tentara perdamaian. Referendum itu SOP banget. Iya. Itu kan begitu Nah itu referendum. makanya aku bilang, kenapa kita bisa kebobolan soal Westminster Declaration, kemudian sekarang kebobolan Parlemen Inggris rapat minta akan ada referendum baru. Referendum. Karena si Benny Wenda itu ngomong dia udah melakukan referendum sebesar 1,5 juta secara rahasia. Which is jauh lebih besar daripada PPRA yang cuma 1.900-an apa berapa ribu itu gitu. Jadi dia menganggap suara PPRA waktu itu sama suara sekarang referendum rahasia dia itu lebih gede merepresentasikan rakyat Papua gitu kan. Yang sekarang kita mesti kejar kan bagaimana lu caranya, seperti apa lu mereferendum, jangan cuma ngarang gitu loh. Nah itu Gitu. diplomasi kita di PBB harus mulai. Jangan kayak si Padan Ligitan, kita kan kalah diplomasi sebenarnya. Itu yang kita mau ingatkan ini sekali lagi, walaupun kita bicara ekonominya Amerika, tapi kita mengingatkan bahwa Iya, kita tuh lagi ada ujung-ujungnya masalah. Implikasi Indonesia kita ini kemana-mana. kemana-mana. Karena ini lagi kalap nih. Ada yang lagi Negara kalap, superpower ada. ini lagi kalap, lagi kalap. panik, bukan Dan kalap, bisa lagi nabrak panik kemana-mana, tuh, betul. kemana-mana. Nah, sengaja tadi kita menceritakan tentang Bongbong Marcos. Iya. Kita juga bermain seperti dia. Kita manuvernya begini Iya. nih gitu loh. Dapat dari dua-duanya, kan mestinya. Nah, gitu Sebenarnya yang dilakukan Bongbong Marcos dilakukan sama Putin ya itu tadi non-blok. Yang Iya. sama ini kita bangga banget tapi kita jadi kehilangan makna. Di kita itu sekarang non-alignment tuh kayak jangan berteman sama itu, entah kita dianggap Rusia, oh jangan berteman sama Amerika, entah kita dianggap Kalau Amerika. terjemahan non-blok kan nggak itu ya? Padahal nggak gitu. Malah Bagaimana harusnya bermain. Bermain semaksimal mungkin untuk kepentingan nasionalmu. Ya. Bukan untuk kepentingan juga individu loh. Oke, itu ada matanya, kodenya berat ini. Udah berat nih kode-kode matanya. Ya kita sih kalau ada teman-teman dari Kemlu gitu, terutama Ibu Menteri yang sangat kita kagumi gitu ya, sahabat kita kalau mau sharing gitu ke sini kan kita boleh-boleh aja ya. Kami bertiga adalah orang yang NKRI banget lah. Kita memberikan masukan-masukan dari perspektif kita masing-masing. Betul gitu ya? Betul, tapi kita juga melihat dengan jujur ada beberapa hal yang kita khawatirkan jika kita tidak segera merubah cara kita berdiplomasi, Ya. cara kita menyiapkan pertahanan kita gitu kan, Ya. cara kita melakukan operasi militer perang ataupun non perang. Kalau tidak diseriusi gitu kan, Ya. kita yang membaca nih ada lubang-lubang yang barangkali karena bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat sibuk banget ngurusin negara, lupa gitu loh. Padahal ini yang menurut kita harus diperhatikan segera, karena ini nggak main-main nih, betul. Indonesia akan menjadi top 5 di 2035-2040. 2045. Itu kalau itu naik, militer dan kekuatan Harus naik ininya juga lah. harus naik. Juga kekuatan kita sebagai global player juga harus naik. Nah, ininya udah mulai naik. Ininya enggak, ininya apalagi tentang lobbynya kita, postur Nah, kalau kita. anggaran pertahanan juga naik, tapi apakah anggaran pertahanan itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna? Nah, gini loh, ini juga mesti kita luruskan ya, karena jangan sampai dianggap seolah-olah kita tuh tidak menaikkan anggaran pertahanan. Dalam sejarahnya, kemarin Pak Prabowo mengatakan adalah dalam sejarah Indonesia inilah anggaran terbesar selama Indonesia berdiri. Ya. Pertanyaannya, apakah juga sama dengan artinya alutsista yang tersempurna Sama yang user. harus kita miliki? Beda dong. Ya. Anggaran terbesarnya ya kan oke. Tapi Kak menjadi alutsista yang tersempurna Ya. untuk tentara yang sekarang menurut aku tantangannya sudah sangat harus Iya, menghadapi banyak hal itu. Itu kalau lihat dari itu ya, anggaran militer. Antara pesawat tempur dengan drone,
dulu tuh begini anggaran, sekarang tuh begini anggaran drone. Lebih tinggi. Banyak yang drone karena mereka nggak pakai human kan, cuman nembak-nembak begitu dong, nggak pakai human. Kita ini belum, jadi kita ini doang yang dibanyakin. Ya makanya kalau ngomong human atau inhuman, sebenarnya HAM itu dibuat aturannya dan juga adalah untuk mendorong industri senjata. Jangan salah loh, kan HAM itu ditekankan tentara itu sekarang dibikin nggak berdaya dengan aturan-aturan internasional. Sebenarnya karena mereka sudah siapkan penggantinya itu mesin perang, which is drone itu. ya Salah pokoknya satu unmanned robot, ya. Pokoknya unmanned lah. Unmanned. Nah, ya. Sementara kita ikut-ikutan teriak HAM, dan tentara lu siapin seperti itu gitu loh. As simple as that. Ya kan? Oke, episode kali ini ya bagaimana kita bersikap ya, kita bersikap sebagai bangsa gitu di depan. Kita udah tahu Amerika kan begini akan Dan mengambil peluang. Dan kalau bisa mengambil peluang bukan saja defend. Oh iya, tapi bukan. kita mengambil peluang karena kita lah negara besar. Ya 2045 konon akan menjadi top 4 ekonomi dunia. Apakah sanggup? Banyak prasyaratnya. Keamanan, pendidikan, kita ada masalah dengan apa? Morality, anti korupsi kita ya yang makin tidak baik-baik saja. Bayangkan, saya bilang kalau kita mau 2045 menjadi negara nomor 4 dunia, kita harus punya SDM yang hebat. Iya, Sudah siap nggak kita? Orang di ASEAN aja kita IQ aja paling rendah. Kenapa? Karena stunting. Belum tingkat pendidikan kita, literasi kita, jumlah buku kita, kapasitas building guru-guru kita, banyak PR-nya. Jadi maksud saya kita fokus aja deh, jangan ngurusin, mendiskusikan juga yang nggak penting-penting. Ya kita bertiga itu selalu memberikan perspektif dari kita masing-masing, walaupun kita belum tentu sepakat satu sama lain. Terutama dua teman-teman saya ini. Kalau mereka mulai sepakat, sebenarnya udah something Udah ada something wrong, ya. Siapa yang wrongnya gua nggak tahu. Oke, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.